berbicara tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan kita temukan dalilnya ataupun ruang lingkupnya. Maulid Nabi itu masih berada dalam ruang lingkup Al-Quran dan hadis. Itu mesti kita kaji dengan kajian ilmiah. Jika suatu kajian Maulid Nabi ini dikaji dengan secara tidak ilmiah, maka dalilnya tidak akan ditemukan. Begitu juga dengan amaliyah-amaliyah yang berkembang ataupun yang dijalankan di Indonesia seperti yasinan, tahlilan, ziarah kubur dan lain sebagainya. Itu semua akan kita temukan dalil-dalilnya baik berdasarkan Al-Quran dan hadis, dengan catatan kita kaji secara kajian ilmiah. Karena yang kita sayangkan sekarang ini, di era kita ini, generasi kita akhir zaman ini, banyak orang-orang mengkaji amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh para ulama terdahulu bukan dengan kajian ilmiah. Langsung menyimpulkan, itu kan bukan suatu ilmiah. Contohnya, apa hukum maulid? Bid'ah, tidak diajarkan Nabi. Itu kan langsung ke kesimpulan. Bagaimana suatu kajian dikatakan ilmiah tanpa menguraikan permasalahan terlebih dahulu, tanpa mendeskripsikan permasalahan terlebih dahulu. Seharusnya bila mengkaji suatu hukum atau permasalahan, itu mesti kita kaji secara ilmiah supaya kita itu bisa menemukan dalilnya. Bagaimana yang dikatakan ilmiah? Tentu sesuatu permasalahan itu yang pertama harus ada pendeskripsian terlebih dahulu, kemudian rumusan masalah, baru nantinya adalah hasil ataupun kesimpulan. Misalkan seperti Maulid Nabi. Apa itu Maulid Nabi? Apa-apa aja yang dilakukan dalam peringatan Maulid? Adakah dalil yang mereka lakukan itu sesuai dengan ajaran Nabi? Apakah yang dilakukan itu, kegiatan-kegiatan amaliyah di dalam peringatan Maulid Nabi itu melanggar syariat? Baru kita simpulkan. Misalkan bila melanggar syariat, tentu peringatan tersebut haram. Jika tidak melanggar syariat dan lain sebagainya, nah ini maka bisa kita simpulkan dengan kita kaitkan dalil-dalilnya. Makanya berbicara ibadah itu harus, kita tidak boleh terlepas daripada pembagian secara besar. Ibadah kan secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya ibadah mahdhah dan ghairu mahdah. Yang mana ibadah mahdhah itu memang ketentuannya itu sudah ditentukan, tata pelaksanaannya, waktu dan lain sebagainya. Seperti sembahyang 5 waktu, itu sudah ketentuannya masing-masing, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti puasa, zakat dan lain sebagainya. Yang menyangkut dengan ibadah ghairu mahdhah, itu baru kita harus mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Sementara ada namanya ibadah ghairu mahdhah, yang pada dasarnya terkadang dia hanya suatu perbuatan yang boleh-boleh saja, seperti makan dan minum. Akan tetapi dengan adanya niat, misalkan kita berniat dengan kita meminum air, dengan kita memakan, supaya nantinya badan kita sehat, kita mudah beribadah, kita lebih khusyuk beribadah kepada Allah, maka ini menjadi nilai ibadah. Perkara yang demikian itu dinamakan dengan ibadah ghairu mahdhah. Apa bisa? Bisa, karena berdalil dengan innama a'malu binniyat. Karena kalau sudah kita berniat dengan yang baik, maka yang asalnya makan itu bukan kategori ibadah, tapi karena kita berniat dengan kita makan tersebut, kita lebih nyaman beribadah kepada Allah, maka dia menjadi punya nilai ibadah. Ini adalah contoh daripada ibadah ghairu mahdhah. Nah, setelah hal yang demikian kita pahami, kita cerna dan lain sebagainya, baru akan bisa kita dapatkan dalil ataupun sumber-sumber pengajaran ulama terdahulu. Karena kesalahan generasi orang-orang sekarang ini hanya mengkaji tanpa ilmiah, langsung menyimpulkan. Misalkan yasinan tidak ada dalilnya, bid'ah. Tahlilan tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Makanya yang kedua ini jangan dilupakan.
Dan pengertian ibadah itu juga harus kita pahami. Apa kata Syekh Ibnu Taimiyah? Artinya pengertian ibadah menurut daripada Syekh Ibnu Taimiyah itu kan, al-ibadatu bermula ibadah wa ismu jami' likulli ma yuhibbullahu wa yuridahullahu minal aqwali minal af'ali batinan wa jahiran. Dilihat dalam kitab Al-Ubudiyah kawan-kawannya, yang bila kita terjemahkan, yang dikatakan ibadah itu kan sesuatu yang Allah cintai, baik dari suatu perkataan, perbuatan secara zahir ataupun secara batin. Nah, bila pengertian ibadah sudah kita pahami, kemudian pembagian ibadah secara garis besar sudah kita pahami, baru nanti kita akan menemukan dalil-dalil Maulid Nabi. Baik, kita akan kaji Maulid Nabi secara ilmiah. Tentunya harus kita rumuskan dulu, yang mana Maulid Nabi itu kan suatu perayaan yang dilakukan dengan sebagai rasa bentuk cinta untuk mengenang Rasulullah SAW dan lain sebagainya, yang di dalamnya terdapat ada pembacaan Al-Quran, ada selawatan yang dibacakan, manakib-manakib ataupun sejarah-sejarah Nabi. Nah, ketika kita mengetahui isinya, baru kita kaitkan dengan dalil selawatan. Apakah selawatan tidak ada dalilnya? Kan jelas dikatakan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu. Itu kan terjemahan singkatnya saja ya. Intinya, kalau sudah kita merumuskan permasalahan tersebut, maka semua amaliyah yang diajarkan oleh para ulama terdahulu itu insya Allah akan kita temukan. Karena catatan yang paling penting adalah semua yang ulama ajarkan, amaliyah yang diterapkan di Indonesia ini, itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hanya saja pemahaman anak zaman sekarang terkadang tidak sampai kepada Al-Quran dan hadisnya. Bukan karena bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis, akan tetapi pemahaman anak zaman sekarang itu sudah semakin berkurang. Karena memang pada dasarnya ilmu agama ini semakin lama, semakin mendekati akhir zaman, maka akan semakin berkurang. Karena banyaknya ulama-ulama yang sudah meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi tempat bagi umat muslim untuk belajar agama, untuk mendalami agama. Maka terjadilah banyak kesalahpahaman di antara kita. Yang paling penting yang harus kita ingat adalah semua amaliyah yang diajarkan, yang diterapkan di Indonesia, yang tidak melanggar dengan syariat, baik yasinan, tahlilan, peringatan Maulid Nabi dan lain sebagainya, itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bila ingin menemukan dalilnya, semua permasalahan-permasalahan itu harus kita kaji dengan kajian yang ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.